Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Ketemu kembali dengan Gria Kebun. Ini kita di Kebun Klengkeng. Kita akan mempersiapkan tanaman supaya berbunga, keluar bunganya dengan optimal. Kita tahu bahwa klengkeng jenis New Crystal yang kita tanam itu harus di booster untuk menghasilkan bunga dan menjadi buah dengan baik. Ya, ini contohnya adalah tanaman yang sudah berbunga. Ini full, setiap cabang keluar bunganya. Ini adalah pembungaan pertama pada saat umur 2 tahun. Ini sebagian sudah mekar, contohnya ini sudah mekar dan ini yang belum. Tapi hampir semua cabang mengeluarkan bunga. Ini hampir semua cabang, walaupun dia tidak bareng keluarnya. Caranya bagaimana untuk mendapatkan tanaman berbunga, dapat berbunga seperti ini adalah kita mempersiapkan tanaman supaya siap untuk dibungakan. Siap untuk dibungakan. Caranya bagaimana? Adalah kita mempersiapkan tanaman supaya dapat berbunga, yaitu tanaman dicukupi semua unsur haranya, kebutuhannya, supaya dia benar-benar siap untuk berbunga. Dalam hal ini, yang kemarin kita praktekkan di tanaman yang satu ini ada 2 pohon, adalah pemberian unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dalam hal ini kita memberikan asupan gizi, yaitu asam amino yang cukup dan juga pupuk MKP. Itu dilakukan 4 kali dalam 1 bulan. Jadi 1 bulan sebelum tanaman siap dibungakan, kita semprot dengan asam amino. Dalam hal ini kita menggunakan aos amino sebanyak 50 cc ditambah 30 gram MKP. Itu dilarutkan di dalam 15 liter air dan disemprotkan untuk 2 tanaman ya, untuk 2 tanaman, dan disemprotkan setiap minggu. Jadi ada 4 kali penyemprotan. Dan ini tanaman yang akan kita spray. Jadi ini kita akan lihat tanaman yang akan kita semprot. Nah ini 1 bulan lagi, ini daunnya masih muda. Jadi 1 bulan lagi ini daunnya sudah tua. Daunnya sudah tua, jadi mulai sekarang sudah diperlakukan. Jadi 1 bulan sebelum kita lakukan pembosteran, kita lakukan penyemprotan per minggu dengan menggunakan asam amino, aos amino, dan MKP. Jadi pada saat nanti 1 bulan ke depan 4 kali spray, ini daun sudah tua dan bisa langsung kita booster. Dengan cara demikian maka tanaman siap untuk mengeluarkan bunga secara maksimal. Kita tahu bahwa banyak teman-teman yang punya klengkeng karena persiapannya tidak bagus, sehingga pada saat di booster keluar bunga, tetapi tanamannya stres dan mati. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami seperti itu, walaupun tanamannya tidak mati, tetapi stres berat sehingga kita netralkan kembali, kita kondisikan supaya tanaman bisa sehat. Ini juga nanti kedepannya seperti itu. Ini daunnya masih terlalu muda. Jadi kita belum perlakukan, jadi kita akan pilih. Ini juga tanaman yang sudah berbunga, hampir semua pucuknya mengeluarkan bunga. Ini juga kita perlakukan seperti itu. Ini sehingga dapat menghasilkan bunga yang optimal. Nah, ini juga akan kita perlakukan ini. Ini akan perlakukan, ada beberapa pohon yang sudah memang kita rencanakan. Itu. Sehingga apa? Tanaman bisa menghasilkan bunga yang bagus tanpa stres, sehingga nanti produksi buah yang dihasilkan itu sangat bagus. Oke. Jadi kita menggunakan
asam amino. Dalam hal ini dengan merek dagang AOS Amino ini yang biasa kita pakai. Ini AOS Amino, Super Bokasi AOS Amino. Ini asam aminonya sangat komplit. Ada 19 asam amino, kemudian mengandung juga unsur hara makro dan mikro, ada JPT-nya, ada mikrobianya. Ini, dan kita akan gabungkan dengan MKP. Ini kita menggunakan MKP karena MKP ini bisa dispray, bisa disemprotkan lewat daun, tidak hanya melulu ditaburkan di tanah. Dan ini adalah cap yang untuk 15 liter. Jadi 15 liter ini nanti untuk dua tanaman. Jadi air 15 liter, AOS aminonya 50 cc, MKP-nya 3 sendok atau 30 gram. Itu untuk dua tanaman, disemprotkan per minggu selama 1 bulan, jadi 4 kali spray. Setelah itu baru kita lakukan pembosteran. Dengan cara ini maka kita dapatkan bunga yang cukup optimal, yang seperti tadi kita tunjukkan. Jadi ini spraynya, jadi kita semprotkan merata ke seluruh tanaman. Usahakan penyemprotannya tidak dilakukan pada siang hari, lakukan pada pagi hari. Seperti ini saya melakukan pada pagi banget, ini sebelum matahari terbit. Kemudian seandainya tidak sempat pagi, sore pada saat matahari sudah mau tenggelam. Supaya apa? Supaya efektif bisa terserap oleh tanaman apa yang kita semprotkan. Jadi ini kita semprotkan ke tanaman serata mungkin, dan dilakukan pada saat pagi hari atau sore hari. Usahakan penyemprotan dilakukan sebelum matahari terbit atau masih pagi, supaya apa yang kita semprotkan itu efektif, bisa diserap oleh tanaman secara merata. Ini, dan cairan yang dikeluarkan harus diatur nozzle-nya sehalus mungkin supaya bisa diserap oleh tanaman dengan baik. Ini untuk 15 liter itu digunakan untuk 2 tanaman. Jadi selain tanamannya, perakarannya juga kita semprot. Kenapa? Karena AOS amino ini mengandung mikrobia pengurai. Jadi akan menyuburkan tanah juga. Ini semprotkan secara merata ke seluruh tanaman. Saya ulangi lagi bahwa penyemprotan ini dilakukan per minggu selama 4 kali, sambil menunggu daun kelengkeng new crystal tua. Setelah itu baru kita lakukan pembosteran. Kalau hal ini dilakukan dengan baik, maka akan memberikan hasil yang bagus. Ini satu pohon sudah, ini kita semprot juga. Jadi satu cap ini untuk 2 pohon. Ini 1 bulan lagi, nggak sampai, ini 1 bulan lagi daun ini sudah tua, dan kita bisa langsung lakukan pembosteran. Hal ini yang banyak tidak diperhatikan oleh kita, bahwa kita asal booster aja, sehingga apa, tanaman belum siap, dalam arti unsur haranya masih terbatas, kemudian dipaksa untuk dibuahkan, sehingga tanaman stres kadang-kadang, bahkan sampai kematian, daunnya kuning semua.
Jadi yang untuk 2 pohon ini umurnya kurang lebih 2 tahun. 2 tahun ke 2 tahun setengah. Dan apabila 15 liter ini sudah kita semprotkan semua ke daun dan masih ada sisa, itu bisa disemprotkan atau disiramkan di daerah perakaran. Prinsipnya adalah larutan yang sudah kita beri AOS amino, asam amino dan MKP ini bisa terserap seluruhnya diserap seluruhnya oleh tanaman. Jadi kadang-kadang kita semprotkan ternyata masih lebih banyak, kita bisa semprotkan di daerah perakaran. Nanti setelah 4 kali aplikasi, kurang lebih 1 bulan, kita baru booster, dan biasanya 30 hari, 25 ke 35 hari setelah pembosteran, tanaman akan mengeluarkan bunga. Dan 2 minggu ke 3 minggu setelah pengeluaran bunga, maka tanaman bunga akan mekar seperti ini. Ini alhamdulillah panjang sekali bunganya, pucuk bunganya ini. Jadi kita sebagai petani harus sering berimprovisasi. Kadang-kadang pengalaman satu petani itu tidak sama dengan pekebun atau petani yang lain. Karena namanya pertanian itu sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, kondisi iklim, dan juga unsur hara yang ada, terutama adalah perawatan. Pada prinsipnya kita memberikan yang terbaik untuk tanaman, dan tanaman akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini contohnya yang di sana sudah mekar, yang di sini baru keluar nih, baru keluar bunganya. Ini juga baru keluar bunganya. Ini. Bahkan di cabang-cabang, di pucuk yang pucuknya nggak ada, ini juga keluar bunganya. Dia tidak keluar daunnya langsung, tapi keluar bunganya. Kalau kita lihat ini pucuknya yang mati. Dulu diserang oleh penggerek pucuk, penggerek batang, jadi patah. Kemudian ini langsung keluar bunganya. Jadi prinsipnya seperti itu. Kita berikan yang terbaik untuk tanaman, dan tanaman akan memberikan yang terbaik untuk kita. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita, dan kita saling sama-sama belajar dan saling berbagi. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Yang baru menonton konten channel Gria Kebun ini, tolong subscribe-nya untuk membangun channel ini. Oke, terima kasih. Gria Kebun, Februari 2023.